Hey Grex, nah akhirnya upload juga di YouTube ya. Kita dari The Grex Studio kebetulan. Nah, wah ini rambutnya kelihatan nih. Nanti kelihatan sosok ini siapa ya. Padahal kalian semua udah tahu lah. Kenapa sih kok pakai topeng? Ya supaya meminimalisir nervous ya. Kenalin kita dari Grex Studio nih. Jadi channel ini nanti akan bahas beberapa seputar tentang desain grafis, ilustrasi dan lain-lain. Ya digital digital startup lah ya, istilahnya kayak gitulah apapun itu. Nah, di channel yang pertama ini, episode pertama ini, kita pengen membuat sesuatu nih. Kebetulan kita tertarik dengan apa yang lagi viral nih sekarang nih. Nah, mungkin kalian juga pernah tahu ya, kalian juga pernah lihat di Instagram ataupun lihat di YouTube. Ada sosok mak-mak nih, mak-mak, ada sosok mak-mak nih. Mamanya lagi marah-marah ketika paketannya itu salah diantar sama kurirnya. Nah, cluenya adalah dia pakai jilbab warna kuning sama baju warna kuning kalau nggak salah ya. Nah, ini menarik nih, menarik. Kita mau bikin sesuatu dari situ. Tapi sebelumnya ada yang menarik juga di YouTube. Ada videonya diedit sama ya salah satu konten kreator lah di YouTube. Diedit seperti ini nih. Sudah nggak usah di ini ya, nggak usah diperpanjang, ini diedit sampai 13 detik ya. Jadi yang menarik di sini adalah mukanya ibunya ini loh. Mukanya ibunya waktu dia bilang goblok gitu ya. Goblok guys. Waktu bilang goblok, mukanya mencucu maju gitu. Sambil gudungnya kayak gini. Nah, saya kok punya ide. Ibu ini kita bikin kaijunya. Versi kaijunya. Apa sih kaiju itu? Nah, kaiju itu adalah monster raksasa. Kalian bisa lihat Godzilla, kalian bisa lihat King Kong, terus bisa lihat monster-monster yang ada di Ultraman. Terus di Pacific Rim juga ada monster, itu namanya kaiju, monster raksasa. Nah, gimana ini si ibu ini kita bikin versi mecha kaijunya, kaiju yang berbentuk mecha ya, berbentuk robot. Kita lihat. Jadi yes, kalian nilai sendirilah nanti hasilnya kayak gimana. Kalau cocok dibeli. Yang harus kalian lakukan pertama, ya ini juga merupakan video tutorial ya. Nanti dapur dari Grex Studio kebuka, tapi nggak apa-apa, rezeki gak akan kemana. Nah, jadi yang harus kalian pertama lakukan adalah kita mencari mood board atau referensi mood board ya. Ada sekarang banyak sekali isu-isu desain plagiasi. Ingat ya, kalau kita cari referensi itu jangan ditiru plek gambarnya. Jangan ditiru 1:1, 100%, itu namanya plagiasi. Tapi kalau mood board ini tujuannya apa sih? Mood board ini tujuannya adalah kita membuat sebuah acuan. Nah, membuat sebuah acuan desain nanti seperti apa desainnya jadi. Nah, mood board ini kita bisa mengamati tekniknya. Mungkin dari segi inking itu adalah penebalan garis. Terus dari segi warnanya, dari segi yang penting jangan ditiru 1:1 persis gitu loh. Jadi ini kita lihat stylenya, kita bisa lihat nanti kalau misalkan mata itu seperti apa sih, terus mulut kalau misalkan bikin robot itu kayak apa sih gitu. Nah, kalau biasanya di Grex Studio itu kayak gitu. Kita ada klien mau bikin logo gitu ya, mau bikin logo atau mau bikin desain ilustrasi, kita ajukan dulu mood boardnya. Jadi kita ajukan dulu referensinya, nanti akan jadi seperti ini loh, nanti akan menyerupai seperti ini loh gitu loh. Ingat ya, bukan sama tapi hanya acuan, nanti jadi seperti ini loh gitu. Nah, untuk software yang saya pakai kali ini, saya pakai Pentulsai ya. Pentulsai dengan equipmentnya saya pakai Huion Canvas Pro 13. Murah meriah buat kalian yang pengen pansos di desain di story kalian ya. Pansos equipment yang keren. Huion Canvas Pro 13 ini cocok untuk kalian yang nggak bisa beli iPad deh, iPad Pro karena mahal kayak gitu. Ini ada teknik nih. Ini ada teknik namanya teknik tracing. Jadi teknik tracing adalah kalau bahasa Jawanya adalah ngeblat. Nah, ngeblat gambar. Tapi kita tidak ngeblat semuanya. Kalau misalkan kalian pernah lihat video tutorial bikin vektor wajah, terus ada gambar foto terus di tracing, ya itu ngeblat. Ya kayak gitulah. Sekarang udah canggih ya, udah bisa pakai HP juga kayak gitu. Kali ini saya akan membuat referensi dari mak-mak ini menjadi sketsa mecha. Seperti ini contohnya. Jadi kita kecilin dulu opacity-nya
kita kecilin opacity-nya. Nah ini nanti kalau misalkan prosesnya agak lama saya cepetin ya, saya time lapse kayak gitu. Terus kita bikin kanvas baru di sini, kita pilih pensil. Nah kalau di pen tool saya itu banyak sekali brush-brush yang telah disediakan ya. Nah ini ada ukurannya, terus ada macam-macamnya. Nah kalau di Greg Studio sendiri, kalau misalkan kita mau mengajukan sketsa ke klien, kita biasanya pakai Fujitatic ini ya. Kita pakai Fujitatic ini. Bedanya apa dengan brush normal? Kalau yang simple dia nggak ada tekstur kayak apa ya, kayak teksturnya yang raw gitu, yang gerang gitu, nggak ada. Tapi kalau Fujitatic ini dia kayak semi pensil HB atau pensil 2B. Nah kayak gitu. Nah kayak gini. Nah terus di sini ada stabilizer kalau misalkan tangannya yang lagi tremor, yang apa ya, yang geter-geter sendiri. Ini ada 0 sampai S7. Jadi kalau misalkan mau buat garis lurus, kita bisa tinggal memperbesar berapa stabilizer yang kita pakai. Karena ini mecha, ya sulit sekali untuk membuat garis lurus kalau misalkan untuk tangan yang tremor, termasuk saya itu tangannya juga tremor. Jadi saya biasanya pakai S3, S4 kayak gitu. Nah untuk sketsa kita bisa pakai S1 ya, karena sketsa kan orek-orekan ya, orek-orekan. Jadi kayak gini. Ibaratkan ini adalah kuping robotnya nih. Nah kayak gini, set gitu. Oh iya, di pen tool saya juga ada yang namanya symmetry tool ya. Jadi buat kalian yang gambarnya sama kiri kanan, kita bisa pakai tools itu. Dengan cara kita klik aja ini tools ini, kita pakai new symmetric rules. Ini ada garis, kita pencet Ctrl tahan di keyboard, kita arahkan ke tengah kayak gini. Nah secara otomatis kalau kita bikin yang kiri, yang kanan juga akan mengikuti. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah kayak gitu kan. Terus kita bisa memutar-mutar kanvasnya dengan cara Alt dan spasi di pencetahan kayak gitu. Nah si posenya ibu ini kita buat menjadi acuan apa ya, acuan posisi nanti mukanya kayak gimana. Karena kan ya ada yang dibilang tracing itu juga bukan salah satu teknik original dan lain-lain, kata siapa. Yang penting kan kita nggak plagiasi, kita nggak nyontoh gambar orang. Ini kan untuk referensi aja kayak gitu. Nah kita bikin garis-garis tipis-tipis seperti mecha yang ada. Nah kayak gitu. Terus kita bikin kayak ada apanya ya, kayak ada antenanya gitu ya. Biasanya sih robot-robot ada semacam kayak antena gitu buat memancarkan radio ya. Karena ini konteksnya mecha kaiju, konteksnya adalah mecha kaiju, maka harus ada unsur mekanya. Seperti ini. Kita bikin agak bertanduk. Susah juga ya bikin gambar sambil pakai topeng ya. Seperti ini. Terus kita bikin bagian atasnya. Nah bikin sketsanya kok bisa bikin kayak gini, kita juga bisa melihat referensi yang kayak gini, referensi yang kita moodboard yang sudah kita temukan tadi. Misalkan oh robotnya kayak gini bentuknya, coba kita ATM sedikit gitu ya. Jadi bukan gambar ini terus ditaruh di situ, enggak. Itu plagiasi goblok. Jangan follow Hater Impact, itu clothing plagiasi ya. Sorry ya dik, no offense. Tapi memang ya kenyataannya seperti itu. Tapi ini tipis-tipis lah ya. Nah, terus bisa bikin kayak gini karena ibu-ibu ini berkerudung ya, memakai kerudung, mungkin bisa kayak jadi mahkota gitu kepala mekanya. Kemudian kita sketsa bagian matanya, kita lihat referensinya lagi kalau bingung ya. Kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa lihat referensinya moodboard yang sudah kalian cari tadi. Oh seperti ini. Nah kita main feeling kita. Kalau matanya sebagian gini, coba gini dulu ya. Set. Belum jadi udah ketawa ya. Nanti di sini. Nah kalau misalkan kalian mau kasih bagian hitam, tinggal diginiin aja. Nanti waktu bagian inking, proses inking, ini nanti hitam. Nah biasanya kalau di Greg Studio ini
Kalau misalkan ini bagian hitam, kita kasih tanda supaya klien nggak bingung, hitam gitu. Nah ini belum dimatikan ya simetrinya, jadi kelihatan kayak gitu. Kebanyakan. Nah kayak gini. Terus kita bagian dagunya, coba kita lihat. Siu. Set. Nah. Set. Kayak gini, tinggal garis-garis aja. Biasanya kalau mecha itu ada kayak penyangga dagunya gitu. Ini nanti ini warnanya hitam, kita kasih garis-garis ini supaya menandakan kalau ini nanti akan diwarna hitam, kayak shadingnya gitu. Karena ini kaiju, berarti harus ada unsur monsternya nih. Kita coba bikin. Aduh, mulutnya ibu ini gimana sih bu? Jangan marah-marah, nanti cepet tua. Oke, coba bikin ala-ala monster yang menyeramkan ya. Ini set. Terus kita bikin hidungnya teman-teman. Set. Ciao. Show gitu ya. Ya cukup lah kayak gini ya, cukup. Nah setelah sketsa jadi, proses selanjutnya adalah proses inking. Jadi proses inking ini proses yang pendetailan dari proses sketsa ini. Jadi gini, kalau misalkan kalian ke klien, sketsa ini jangan di inking dulu, di approve dulu ke klien kayak gini apa enggak. Nah biasanya kalau di Crack Studio ini kita buka ya tekniknya ya. Buat kalian yang benci sekali dengan revisi, buat desainer yang benci dengan revisi, caranya adalah ini di approve, diajukan ke klien, terus habis itu kasih batas revisi, maksimal berapa revisi di sketsa, maksimal berapa revisi di inking, dan di finishing juga kayak gitu. Nah setelah itu kalau misalkan mereka revisi melebihi dari jumlah kapasitas yang sudah disediakan, minta cas, jangan lupa dicas. Kalau di kami ya paling nggak 25.000 sampai 50.000 lah, dilihat gimana revisinya. Kalau misalkan cuma revisi tulisan ya itu nggak kami cas karena cuma tulisan aja. Tapi kalau udah revisi mata, terus objek-objek yang susah, ya kalian bisa hitung sendiri lah. Lupain buat beli rokok, buat bayar listrik dan lain-lain kayak gitu. Proses inkingnya saya akan menggunakan time lapse. Jadi dilihat ya. Sebenarnya sama aja sih software apapun. Kalau inking ya seperti itu. Kita lihat aja. Ini sudah jadi nih inkingnya. Nah setelah inking, kita kalau biasanya di studio kita langsung proses shading. Jadi semuanya ini kita warna putih dulu, terus habis itu kita kasih shading. Jadi caranya adalah gini, misalkan kalau warna putih di kanvas putih kan nggak kelihatan, kita bikin warna merah. Jadi warna apapun itu ya terserah, yang penting kelihatan, bisa membedakan antara background dan juga warna dari objeknya. Kita bikin new folder dulu di sini di bawah dari layer inking. Nah kita kasih warna merah dengan shortcut G, yaitu Paint Bucket Tools. Kita kasih warna merah di sini. Lalu habis itu kita kembali ke layer inking dan kita pakai Magic Wand Tools. Nah, kita klik luarnya, jangan dalamnya ya, luarnya. Terus di bagian layer kita delete hasil yang kita seleksi tadi. Thread. Nah, langsung otomatis dia akan terwarna di bagian semua objeknya. Terus kalau mau kasih warna putih, kita tinggal pencet Ctrl U. Nah, aduh capek ya. Kita bikin Ctrl U dengan saturation, kita kurangi semuanya. Terus luminosity-nya kita 100% warna putih deh. Tapi sebelum itu kita shading dulu. Kita lihat prosesnya sampai pewarnaan ya. Jadi kita lihat prosesnya kayak gimana. Check it out.
udah jadi kan, pewarnaannya simple kan, nggak usah yang ribet-ribet karena nggak dibayar juga ya kan. Saya buka 150 juta sekarang, deal ya buat kalian, 150 juta sekarang. Nah gini, untuk proses selanjutnya adalah kita proses layout, karena ini outputnya adalah desain kaos. Jadi ya mungkin buat teman-teman di sini yang punya brand, kalian bisa order lewat nomor WA yang ada di deskripsi ya. Ujung-ujungnya bisnis pasti. Untuk proses layoutingnya kita pakai Photoshop nih. Nah, pen tool saya itu bisa di save as menjadi file Photoshop. Nah, kita tinggal pilih filenya PSD. Boom. Kita oke. Nah, nanti langsung bisa dibuka di Photoshop. Kita lihat ya gimana proses layoutingnya. Gaskan. Nah, sudah jadi teman-teman. Ya seperti inilah. Jadi gabungan antara cyberpunk, terus mecha, kaiju, terus streetwear, kita jadikan satu artwork untuk kaos. Saya buka dengan harga 150 juta. Gas, deal. Udah gitu aja. Ya, ya apa sih, Bu? Ya apa ya, Bu ya? Ya semoga ini bisa jadi apa ya, Bu ya? Hiburan buat Ibu lah. Tidak bersifat untuk menyudutkan, enggak, tapi memang menarik, Bu, menarik untuk digambar buat referensi supaya kreatif kan, Bu. Iya santai kok, Bu, kalau ini laku kita bagi dua. Oke, terima kasih, sekian dari Greg Studio. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Tunggu aja konten-konten berikutnya. Konten ini masih belum seberapa. Nanti akan ada konten desain roasting di mana kita di sana sudah kebuka semua gimana desain grafis di Indonesia itu kayak gimana ya. Stay tune ada. Jangan lupa kalian bisa cek, dan kalau berminat dengan artwork ini kalian bisa chat di nomor WA yang ada di deskripsi ataupun follow aja di gregs.studio di Instagram. Oke, see you next time.